Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menyampaikan hasil pendapat kami tentang permasalahan demand and supply. Sebelum itu saya sebagai moderator yang bernama Muhammad Al-Fatah dan rekan-rekan kawan saya yang lainnya bernama Dea Sadira Dwinta, Yesi Nursiba, Erdi Barisi, Nur Hayati, Junaidar, Raulatul Mahira, Mardiahi Afriani, Ines Jaya Pertiwi, dan Sulfina Rahmi. Baik, di slide pertama ini saya akan menjelaskan beberapa istilah kunci dari demand and supply. Yang pertama, terutama istilah kunci melengkapi, yang mana maksud dari melengkapi ini barang yang sering dibutuhkan saat mengkonsumsi hal lain. Untuk misalnya gula dapat dilihat sebagai pelengkap. Ya, yang kedua ada surplus konsumen. Selisih antara apa yang sebenarnya dibayar konsumen untuk baik dan maksimal. Mereka akan bersedia untuk membayar tersebut. Yang ketiga ada istilah kunci tuntutan. Tuntutan ini yang berarti mencerminkan pilihan yang dibuat oleh konsumen atau konsumsi tertentu barang-barang, atau dalam hampir semua kasus kita akan mengharapkan bahwa jika harga naik, semuanya sama, kuantitas yang diminta untuk suatu barang pun turun. Dan istilah kunci yang keempat ada kurva permintaan. Grafik yang menunjukkan hubungan antara jumlah yang diminta barang dan harganya ketika semua variabel lainnya tidak berubah. Oke, slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep permintaan. Ya, konsep permintaan itu hukum yang menjelaskan bahwa tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminati seorang konsumen itu. Jika suatu barang harga itu naik, maka jumlah yang diminta pun akan menurun, dan sebaliknya. Dan jika suatu harga itu rendah, maka jumlah barang yang diminta itu dia akan meningkat. Hukum permintaan ini dia tidak bersifat mutlak, namun memiliki sifat mutlak dalam kondisi yang dimaksud dengan ceteris paribus atau faktor-faktor yang dianggap tetap. Adapun di istilah permintaan ini sering digunakan untuk menggambarkan hubungan antara jumlah barang yang mau atau dan mampu dibeli si konsumen itu pada berbagai harga. Ada dua alasan umum mengapa kita mungkin ingin menganalisis permintaan tersebut. Ya, yang pertama itu kita ketahui sesuatu tentang permintaan. Orang akan perawatan kesehatan dapat mengatakan sesuatu tentang seberapa besar mereka untuk menghargai suatu barang tersebut. Hal ini pada gilirannya dapat diinformasikan keputusan kebijakan seperti berapa banyak barang tertentu yang harus kita subsidi. Slide selanjutnya adalah keinginan dan permintaan. Di slide ini, keinginan adalah segala kebutuhan lebih terhadap barang ataupun jasa yang ingin dipenuhi setiap manusia pada sesuatu hal yang dianggap itu masih kurang. Sebaliknya, permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Yang mana yang dimaksud dengan keinginan dan permintaan ini berkaitan dengan keinginan konsumen akan suatu barang dan jasa yang ingin dia penuhi. Sebagai konsumen, kita semua memiliki berbagai keinginan untuk barang yang darinya kita mendapatkan kepuasan, sehingga mengingatkan akan hal pendapatan kita yang pas-pasan. Di slide ini sebenarnya simpel aja, kita disuruh untuk memilih salah satu barang antara barang A dan B. Yang mana pendapatan kita yang pas-pasan ini, kita harus pandai untuk memilih barang yang emang itu sesuai dengan kebutuhan kita sampai ke depannya. Saya akan menjelaskan tentang model permintaan sederhana. Jadi model permintaan sederhana itu di mana F itu yang berarti fungsi dari harga barang, pendapatan harga, barang komplementer, harga barang substitusi, dan selera atau kesukaan masing-masing gitu. Jadi B itu adalah harga barang, Y itu adalah pendapatan harga, PC itu adalah barang komplementer, dan PS adalah harga barang substitusi, dan T adalah kesukaan
atau selera masing-masing. Nah, apa yang dimaksud dengan barang komplementer? Jadi, barang komplementer itu adalah barang yang berpasangan. Contohnya kayak pulpen dan tinta gitu. Jadi kan tinta itu nggak bisa tanpa adanya pulpen. Begitupun sebaliknya gitu. Pulpen nggak bisa tanpa adanya tinta gitu. Gimana mau tulis pakai pulpen tapi tintanya nggak ada? Kayak gitu juga kalau nggak ada tinta tapi cuma pulpennya doang kan nggak bisa nulis gitu. Nah, itu contohnya. Jadi kita bisa lihat di tabel kurva permintaan ini. Nah, di sini menjelaskan tentang harga paracetamol perbungkus dan kuantitas yang diminta pada 1 tahun gitu. Jadi contohnya seandainya harganya itu 20 euro, pasti saya nggak sanggup gitu beli karena harganya terlalu mahal. Nah, jika harganya itu 15 euro, mungkin saya sanggup beli tapi cuma satu. Tapi kalau harganya itu 10 euro, mungkin saya bisa beli lebih dari satu gitu. Kalau harganya itu bisa 5 euro, saya bisa lebih dari itu belinya gitu, karena semakin murah harga ataupun semakin rendahnya harga itu pasti semakin banyak pembelinya gitu. Pembeli itu semakin meningkat. Seperti yang disajikan pada gambar, kurva permintaan adalah representasi gratis dari hubungan antara harga dan kuantitas yang diminta dengan menganggap semua hal lain konsisten. Ingat, hukum permintaan menyatakan bahwa ketika suatu harga barang meningkat, permintaan menurun, hal-hal lain tetap sama. Setiap titik pada kurva berhubungan dengan jumlah yang diminta pada bunga yang berbeda. Kurva permintaan biasanya miring ke bawah, sebab untuk barang normal, konsumen cenderung membeli lebih banyak karena harganya. Kita juga bisa melihat pada gambar 3.1 kurva ini permintaan paracetamol. Dari kurva permintaan ini kita dapat menghitung berapa bungkus paracetamol yang akan diminta pada harganya. Beberapa harga yang harus ditekan untuk memastikan harga tertentu kuantitas yang diminta. Baik, saya akan menjelaskan gambar 3.2. Di sini dijelaskan gambar demand pada permintaan pemeriksaan kesehatan gigi, di mana demand pertama terjadi sesuai pada gambar grafik. Untuk harganya P1 dan untuk kuantitasnya Q1, munculnya titik equilibrium di mana D1 tersimpulkan. Ini adalah contoh untuk gambaran demand sebelum masuknya faktor atau pengaruh yang membuat demand itu bergeser. Gambar pada 3.3. Pada gambar ini terdapat beberapa demand yaitu D1, D2, D3. Munculnya beberapa demand ini diakibatkan oleh beberapa faktor, seperti jauhnya perjalanan untuk menempuh klinik, sehingga biaya keluar lebih banyak, transportasi mahal, dan pengantrian juga lama. Itulah mengapa gambaran pada demand 1 bergeser ke bawah menjadi demand 3, karena beberapa faktor yang sudah kita jelaskan tadi. Sedangkan untuk demand 2 itu terjadi peningkatan dari demand 1, sehingga demand 2 ini bisa kita ambil kesimpulan jika dibandingkan dengan demand 3, otomatis demand 2 ini lebih efisien, yang mungkin dilatar belakangi oleh faktor mudahnya perjalanan, menempuh klinik, biaya yang praktis, dan memakai waktu yang singkat. Baik, selanjutnya gambar 3.4. Itu menggambarkan perubahan yang berlaku hukum demand, di mana semakin rendah harga, semakin tinggi penawaran, dan sebaliknya. Contoh seperti pada gambar, jika terjadi perubahan dari P1 turun ke P2, otomatis Q1 bergeser lebih tinggi menjadi Q2 karena faktor hukum demand tadi. Dan begitu sebaliknya, jika harga dinaikkan di atas P1, otomatis kuantitas akan bergeser di bawah Q1. Baiklah, saya akan menjelaskan slide selanjutnya, permintaan dan utilitas. Hubungan antara preferensi orang dan permintaan dalam model konsumsi individu, pilihan dibatasi oleh pendapatan dan harga barang. Cara seseorang mengalokasikan pendapatannya di berbagai barang akan tergantung pada kesukaan dan ketidaksukaan mereka, yaitu preferensi mereka. Selanjutnya, total utilitas dan marginal utilitas. Utilitas total tergantung pada tingkat konsumsi seseorang. Lebih banyak dikonsumsi, umumnya akan lebih banyak utilitas total. Marginal
Utilitas adalah perubahan utilitas total yang dihasilkan dari suatu peningkatan satu unit jumlah barang yang dikonsumsi. Slide selanjutnya, surplus konsumen. Surplus konsumen adalah perbedaan antara jumlah total yang konsumen bersedia dan mampu membayar untuk suatu barang atau ditunjukkan oleh kurva permintaan dan jumlah total yang sebenarnya mereka bayar, yaitu harga pasar untuk produk. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kurva indifferent. Kurva indifferent adalah garis yang menunjukkan kemungkinan kombinasi dua barang di mana seseorang tidak peduli. Jadi, untuk setiap titik pada kurva indifferent, utilitas yang diterima seseorang dari mengkonsumsi kombinasi yang berbeda dari dua barang itu adalah sama. Jadi di bawah ini adalah gambar gimana kurva indifferent. Baik, slide selanjutnya. Di sini ada bentuk kurva indifferent, di mana menunjukkan bahwa kurva indifferent itu bukan garis lurus, tetapi dia melengkung ke dalam, di mana konsep tingkat substitusi marginal yang semakin berkurang antara dua barang, dan tingkat substitusi marginal adalah jumlah suatu barang, misalkan X, yang harus diberikan jika seseorang ingin mendapatkan satu unit tambahan dari barang lainnya, misalkan Y. Slide selanjutnya ada garis anggaran, di mana garis anggaran penting untuk analisis perilaku konsumen, di mana garis anggaran menggambarkan semua kemungkinan kombinasi dua barang yang dapat dibeli pada harga tertentu dengan anggaran yang ditetapkan. Di bawah ini ada gambar kurvanya, bisa dilihat. Baik, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perubahan pendapatan juga dapat membuat perubahan